Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, perkenalkan nama gua Van. Dan di video alur cerita film kali ini, gua bakal menceritakan lagi sebuah film anime yang berjudul Bubble. Dan film ini merupakan film yang masih baru karena baru saja rilis pada tahun 2022. Jadi di film ini nantinya gua akan menceritakan seorang pria yang bernama Hibiki yang tinggal di kota Tokyo. Dan kota Tokyo tersebut sudah lama tenggelam karena suatu fenomena yang memunculkan banyak sekali gelembung di udara Tokyo. Hal ini juga membuat Tokyo menjadi terisolasi dari dunia. Di sini juga nanti Hibiki bakal bertemu dengan seorang wanita misterius yang memiliki suatu kekuatan. Jadi gimana keseruan petualangan dari Hibiki ini? Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal scene film, kita diperlihatkan sebuah kota yang akhirnya kita tahu bahwa kota tersebut adalah Tokyo yang sudah tenggelam oleh laut. Di scene ini kita juga diperlihatkan adanya dua buah tim yang tengah bertanding parkour yang akhirnya kita tahu disebut dengan Tokyo Battlecore. Kedua tim tersebut adalah Blue Blaze yang beranggotakan member yang bernama Kai, Usagi, Hibiki, dan juga beserta dua member lainnya yang melawan tim Denki Ninja. Di tengah pertandingan, Usagi yang terpojok karena kejaran tim Denki Ninja berusaha melompat ke jembatan di seberangnya dengan menginjak gelembung yang ada di udara. Namun, sesampainya Usagi di jembatan tersebut, pijakan yang ia injak mendadak runtuh dan membuat ia hampir saja terjatuh ke sebuah pusaran air berwarna merah yang bernama lubang End Lion. Kai dan dua member lain yang melihat hal tersebut langsung berlari untuk menolong Usagi. Belum sempat mereka sampai ke tempat Usagi, Hibiki yang juga melihat hal tersebut dari kejauhan langsung turun tangan dengan gerakan parkurnya menggunakan gelembung yang ada di dekat lubang End Lion dan langsung menyelamatkan Usagi. Setelah Hibiki menyelamatkan Usagi, ia meninggalkan Usagi di sebuah mobil yang melayang. Kemudian ia juga naik ke sebuah puncak gedung dan membuka headphone yang ada di kepalanya. Saat ia membuka headphone tersebut, kita bisa melihat bahwa pendengaran yang dimilikinya sangatlah unik karena ia bisa mendengarkan suara melodi yang dimiliki oleh tiap-tiap masing gelembung. Tidak lama setelah itu, sambil bersenandung, ia pun mulai melangkah maju dan berlari menuju finish dengan melewati setiap gelembung yang ada di udara tersebut, seakan-akan gelembung tersebut bukanlah sebuah halangan. Para penonton yang melihat hal itu pun sontak bersorak dan berteriak memberikan dukungannya kepada Hibiki. Karena kemampuannya tersebut, Hibiki tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai finish dan mengambil bendera kemenangan yang membuat timnya memenangkan pertandingan itu. Semua yang menyaksikan hal itu merasa sangat kaget dan juga kagum terhadapnya. Seusai pertandingan, Kai dan Usagi menghampiri Hibiki dan memarahi Hibiki karena meninggalkan Usagi di mobil yang melayang sesaat setelah ia menyelamatkan Usagi. Namun di sini Hibiki mengatakan bahwa hal yang dilakukan Usagi dengan melompati gelembung adalah hal yang tidak bertanggung jawab karena bisa membahayakan Usagi. Ia pun kembali pergi setelah mengatakan hal tersebut kepada Usagi. Di sini Kai merasa kesal terhadap Hibiki karena ia tidak pernah bergabung bersama timnya setiap habis bertanding. Di malam hari setelah pertandingan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Makoto yang juga merupakan seorang peneliti yang sedang meneliti anomali gravitasi yang terjadi saat ini. Di sini juga kita akhirnya mengetahui bahwa tujuan dari pertandingan Battlecore yang diadakan tersebut adalah untuk memperebutkan hadiah berupa makanan. Di luar kapal, Makoto yang melihat Hibiki yang sedang sendiri mengendap-endap untuk mengagetkannya. Namun ternyata hal tersebut diketahui oleh Hibiki. Di sini Makoto juga mengatakan pada Hibiki agar tidak melakukan gerakan berbahaya seperti pertandingan sebelumnya karena ia bisa saja masuk ke dalam lubang End Lion dan mengancam akan melaporkan hal tersebut ke pusat bila terjadi kembali. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Tokyo Tower yang tiba-tiba mengeluarkan sinar dan Hibiki berkata kepada Makoto ia bisa mendengarkan suara melodi lagu dari tempat tersebut. Ia pun segera bergegas pergi dengan kapal menuju ke tempat itu. Belum lama Hibiki pergi, Shin yang baru saja datang kembali pergi untuk mengejar Hibiki karena Makoto mengatakan pada Shin apa yang Hibiki katakan padanya. Shin kemudian berlanjut ke masa 5 tahun sebelumnya, di mana pada saat itu terjadi sebuah fenomena aneh di mana banyak sekali gelembung yang memiliki suatu kekuatan misterius yang membuat kekacauan di seluruh dunia. Tidak lama setelah hal itu terjadi suatu ledakan besar yang tidak jelas dari mana asalnya di pusat kota Tokyo yang membuat Tokyo menjadi ground zero dan diliputi oleh sebuah gelembung raksasa. Hal ini menyebabkan fenomena hujan gelembung terus-menerus terjadi di Tokyo hingga membuat Tokyo tenggelam akibat akumulasi dari gelembung yang terus-menerus jatuh dan meledak. Hal tersebut juga kini membuat Tokyo tidak lagi menjadi ibu kota dari Jepang dan terisolasi dari dunia. Hal yang terjadi di Tokyo ini membuat ilmuwan dari berbagai negara di dunia datang untuk meneliti hal ini. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memecahkan misteri bagaimana terjadinya fenomena gelembung tersebut.
Akibat dari fenomena ini pun, kini Tokyo sudah ditinggalkan oleh warganya dan sekarang menjadi suatu daerah yang dilarang untuk dimasuki. Namun, seiring waktu berlalu, banyak dari pemuda di sekitar Tokyo yang masuk ke Tokyo secara ilegal untuk tinggal di dalamnya dan mulai berpartisipasi ke dalam sebuah permainan berbahaya yang memanfaatkan keunikan dari lingkungan tersebut. Para pemuda tersebut merupakan anak-anak yang menjadi yatim piatu karena tragedi yang terjadi akibat jatuhnya gelembung-gelembung tersebut di Tokyo. Dan salah satu pemuda itu adalah Hibiki yang mengaku kalau ia bisa mendengarkan suara nyanyian yang terpancar dari Tokyo Tower. Scene juga kemudian berlanjut ke Tokyo Tower di mana Hibiki sudah sampai di tempat tersebut. Di tempat itu, kini awan sudah menyelimuti pusat dari ledakan yang dulu terjadi, dan awan tersebut mengandung suatu medan gravitasi yang sangat kompleks. Di tempat tersebut juga terdapat sebuah rumor yang mengatakan bahwa ada hantu di dalam awan tersebut. Di tempat itu, Hibiki yang penasaran masih ingin maju ke tempat yang lebih tinggi, karena ia mengatakan bahwa ia masih bisa mendengar suara dari gelembung yang ada di atas puncak Tokyo Tower. Ia pun kemudian mulai berlari menuju ke atas dengan melompati gelembung-gelembung yang ada. Namun di tengah perjalanannya, ia kaget karena melihat sesosok anak kecil dari dalam ruang observatorium. Dan kemudian secara tiba-tiba muncul sebuah black hole yang mencoba menarik Hibiki ke dalamnya. Beruntung Hibiki bisa menghindari black hole tersebut, namun akibatnya ia malah jatuh ke dalam air di sekitar Tokyo Tower. Di dalam air, Hibiki yang terbawa arus yang sangat kuat terjebak di dalam kereta yang tenggelam di daerah tersebut dan hampir saja pingsan karena beberapa benturan yang terjadi pada dirinya. Di lain tempat, kita bisa melihat ada sebuah gelembung kecil yang sangat aneh karena gelembung tersebut bisa bergerak layaknya memiliki nyawa. Kemudian gelembung tersebut pun masuk ke dalam air karena ia melihat Hibiki dalam bahaya di dalam air. Gelembung yang melihat Hibiki yang sudah pingsan tiba-tiba berubah menjadi sesosok wanita. Di saat mulai tersadar, Hibiki yang sebelumnya pingsan melihat sosok wanita tersebut dan mengira bila wanita tersebut adalah seorang putri duyung karena kaki wanita tersebut masih diselimuti oleh gelembung dan menyerupai sirip ikan. Gelembung yang sudah berubah menjadi wanita tersebut segera masuk ke dalam kereta dan memberikan Hibiki bantuan napas untuk menyelamatkan Hibiki. Sesampainya di darat, Hibiki yang baru saja sadar menanyakan siapa wanita tersebut. Scene berlanjut ke sebuah kapal, tempat di mana Hibiki dan kawan-kawannya tinggal. Di sini diperlihatkan bahwa Hibiki yang kembali bersama Shin ternyata membawa serta wanita misterius tersebut. Di sini kita juga tahu bahwa kapal tempat mereka tinggal bernama Reyo. Sesampainya di Reyo, wanita misterius tersebut membuat para penghuni Reyo kaget karena gerakannya yang lincah dan juga tingkah lakunya yang aneh. Di sini, Shin juga mengatakan kepada semua penghuni Reyo bila dia ingin membiarkan wanita itu tinggal di Reyo karena mungkin saja wanita tersebut dapat memberikan sebuah kejutan dengan menjadi seorang pemain battlecore yang handal. Di malam hari, Makoto melihat wanita misterius itu sedang sendirian memandangi tangannya yang seperti menjadi gelembung. Segera Makoto pun memberikan sebuah sarung tangan padanya dan memintanya untuk istirahat bersama di kamar Makoto. Keesokan harinya, Hibiki yang sedang berlatih sendiri di kamarnya dipanggil oleh Usagi untuk berlatih bersama di luar. Sesampainya Hibiki di luar, dia terkejut melihat wanita aneh tersebut mengeluarkan suara nyanyian yang mirip dengan suara yang ia dengar dari Tokyo Tower. Saat makan siang, Makoto menanyakan kepada Hibiki siapa wanita tersebut, namun Hibiki di sini mengatakan bahwa ia tidak mengetahui namanya. Namun pada akhirnya mereka semua setuju untuk memberikan nama Uta untuk wanita itu. Uta pun merasa senang dengan nama yang diberikan kepadanya. Di ruang penelitian, Makoto bertemu dengan Shin dan mengatakan bila Hibiki sudah memberikan nama pada Uta. Di sini kita mengetahui masa lalu Shin yang juga ternyata adalah korban selamat dari kecelakaan di Tokyo Tower sama seperti Hibiki. Setelah percakapan tersebut, Shin pun kembali pergi dengan kapalnya. Shin berlanjut ke sebuah pertandingan di mana ada sebuah tim yang bernama Undertaker yang mulai menggunakan peralatan canggih untuk bertanding melawan tim Mad Lobster. Di sini Usagi mengatakan hal yang dilakukan tim Undertaker tersebut termasuk tindakan yang tidak fair sama sekali. Di sini juga diperlihatkan tim Undertaker mengalahkan tim Mad Lobster dengan sangat mudah karena peralatan canggih yang mereka gunakan dan memenangkan hadiah persediaan makanan yang sudah disiapkan. Di kamar Makoto, Uta mengambil sebuah buku berjudul Little Mermaid yang menurut Makoto memiliki cerita menyedihkan karena di cerita tersebut dikatakan bahwa mermaid kecil yang menyelamatkan sang pangeran mendadak berubah larut menjadi busa setelah menyelamatkan sang pangeran. Namun di sini melihat Uta yang begitu tertarik dengan buku tersebut, akhirnya Makoto pun membacakan buku cerita tersebut kepada Uta. Keesokan harinya,
Uta tiba-tiba mendatangi Hibiki yang sedang berdiri di dek dan mengatakan bahwa Hibiki adalah sang pangeran dan Uta sendiri adalah sang mermaid kecil seperti dalam buku cerita. Mendengar hal itu, Hibiki tersipu malu karena mengingat kembali kejadian saat ia diselamatkan oleh Uta. Scene juga memperlihatkan di mana Hibiki dan Uta berlatih battlecore bersama dengan melompati gelembung-gelembung yang terdapat di sana. Mereka pun berlatih untuk mempersiapkan diri mereka melawan tim Undertaker. Di sini kita diperlihatkan dengan kehadirannya Uta, perlahan Hibiki yang biasanya menutup diri mulai mau bergaul dan berkomunikasi dengan teman-teman timnya. Di ruang istirahat, Makoto menceritakan kepada Hibiki dan Uta mengenai bagaimana galaksi Bima Sakti dan juga Andromeda akan berbenturan dalam waktu 4,5 miliar tahun lagi dan menyebabkan ledakan Big Bang yang membuat kehidupan dari awal kembali. Di sini Uta menunjuk suatu gambar di buku yang dijawab oleh Makoto bahwa itu adalah sebuah pusaran yang merupakan lambang dari pola hidup yang ada di dunia. Hibiki yang mendengar cerita Makoto tersebut merasa kejadian di Tokyo Tower 5 tahun lalu mirip sekali dengan cerita Makoto. Ia pun meninggalkan ruangan tersebut. Di sebuah gedung yang dipenuhi dengan bunga, Hibiki yang sedang menyiram bunga di tempat tersebut dihampiri oleh Uta dan Hibiki mengatakan pada Uta bahwa tempat tersebut adalah tempat rahasia dan meminta Uta untuk merahasiakannya dari orang lain. Di tempat itu pula, Uta menemukan sebuah kerang laut yang dimiliki oleh Hibiki. Di sini Hibiki pun menanyakan pada Uta apakah dia juga bisa mendengarkan suara ombak yang dimiliki oleh kerang laut tersebut. Uta pun mengangguk dan mengatakan ia juga bisa mendengar suara tersebut. Di tempat ini, Hibiki menceritakan pada Uta bahwa ia sangat suka dengan tempat itu dikarenakan oleh suara alamnya yang sangat tenang. Ia juga mengatakan pada Uta penyebab ia menggunakan headphone selama ini adalah karena ia sangat takut dengan suara bising yang ada di perkotaan. Scene berlanjut ke masa kecil Hibiki, di mana ia sedang bersama ibunya. Hibiki terus-menerus menutup kupingnya untuk menghindari suara bising yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya sang ibu memberikan sebuah headphone kepadanya untuk melindunginya dari suara-suara bising yang ada di sekitarnya. Di sini sang ibu juga membawa Hibiki ke berbagai dokter dan menjalani berbagai tes untuk mengetahui penyebab hipersensitif yang dialami oleh Hibiki. Ia juga mengatakan kepada Uta bahwa ia sedang berada di Tokyo Tower bersama anak-anak yang lain pada saat kejadian ledakan di Tokyo Tower akibat gelembung yang berjatuhan dari langit. Dan pada saat sadar, ia mendengar suara nyanyian di tempat tersebut dan masih mencari sumber dari suara tersebut hingga saat ini. Mendengar hal itu, Uta langsung berlari keluar menuju sebuah bebatuan dan mulai bernyanyi. Mendengar melodi nyanyian tersebut, Hibiki pun terkejut dan berjalan keluar menghampiri Uta. Di sini, tanpa mereka berdua sadari, mereka berlari dengan riang sambil melompati gelembung-gelembung yang ada di sekitar mereka. Scene kembali berlanjut memperlihatkan Makoto yang menyadari ada keanehan pada gelombang gravitasi di hari kedatangan Uta. Namun, tiba-tiba di tempat tersebut hadir sekelompok tim Undertaker dan menculik Makoto. Di sini diketahui alasan mereka menculik Makoto adalah untuk menjadikan hadiah kemenangan di pertandingan Blue Blaze dengan Undertaker. Uta yang melihat Hibiki marah akan hal ini mengatakan pada Hibiki bahwa mereka akan mengalahkan Undertaker. Di arena pertandingan, akhirnya tim Blue Blaze juga Undertaker bertemu. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Baru saja pertandingan dimulai, tim Undertaker yang menggunakan peralatan-peralatan canggih di tubuhnya dengan cepat meninggalkan anggota tim Blue Blaze di belakang. Di sini satu persatu anggota Blue Blaze mengalami serangan dari member Undertaker hingga menyebabkan Isozaki dan Usagi masuk ke dalam lubang End Lion. Pertandingan pun berlanjut dengan hanya menyisakan 3 member saja bagi tim Blue Blaze. Tidak berhenti sampai di situ, tim Undertaker pun mulai menyerang 3 member Blue Blaze yang lain dan memancing mereka hingga menyebabkan mereka bertiga hampir saja jatuh ke dalam lubang End Lion. Namun di sini Uta menyadari bahwa lubang End Lion tersebut berbentuk pusaran dan dengan sengaja melompat masuk ke arah pusaran tersebut sambil bernyanyi. Hal yang di luar dugaan pun terjadi. Ia tidak jatuh ke dalam lubang pusaran tersebut, melainkan ia malah tertiup oleh angin pusaran tersebut dan mulai bisa melompat menjauh melalui gelembung-gelembung yang ada di sekitarnya. Sesampainya di seberang, Uta memanggil Hibiki. Melihat hal tersebut, Kai langsung berinisiatif untuk membantu Hibiki melompat menuju pusaran tersebut seperti yang dilakukan oleh Uta. Hibiki pun mengikuti gerakan Uta dengan melompati gelembung-gelembung yang ada dan akhirnya sampai ke tempat Uta berada. Kini mereka berdua pun kembali melanjutkan pertandingan dan berusaha mengejar tim Undertaker. Di sini kita bisa melihat bahwa gerakan Hibiki dan Uta dalam melompati batu-batu dan juga gelembung-gelembung yang ada sangatlah sinkron dan juga cepat. Usagi yang sudah tereliminasi melihat dari bawah dan memberikan semangat kepada mereka berdua. Member Undertaker yang melihat hal tersebut mulai kembali menyerang Uta dan berusaha menjatuhkan mereka ke dalam air, namun berhasil dihindari. Dari kejauhan,
Hibiki melihat Uta tampak sangat menikmati pertandingan tersebut dengan kemampuannya melompati tiap gelembung yang ada. Tanpa sadar, Hibiki pun menjatuhkan headphone-nya saat mengejar Uta. Mereka berdua terus berlari dengan tempo yang sama dan menghindari rintangan-rintangan yang ada di arena tersebut, yang membuat semua orang yang melihat di tempat tersebut pun merasa kagum kepada mereka berdua. Tidak lama, dari kejauhan muncul kembali satu member Undertaker yang langsung menyerang Hibiki dan menyebabkan wajah Hibiki terluka karena serangannya. Tetapi Hibiki dan Uta pun tetap berlari menjauh. Di ujung kereta, Hibiki melompat dan meminta Uta juga untuk melompat. Namun Uta yang melihat satu member Undertaker memilih menunggu lawannya tersebut datang dan langsung menggunakannya sebagai pijakan untuk mencapai tangan Hibiki. Di saat tangan Uta hendak memegang tangan Hibiki, mendadak tangan Uta berubah menjadi gelembung-gelembung kecil. Namun Hibiki tidak mengindahkan hal tersebut dan langsung melempar Uta ke tempat yang lebih tinggi. Uta yang kehilangan sebelah tangannya karena berubah menjadi gelembung terus berlari menuju finish dan mengambil bendera kemenangan bagi tim Blue Blaze. Semua yang ada di tempat itu pun bersorak atas kemenangan tim Blue Blaze. Hibiki yang baru sampai ke tempat itu khawatir melihat hal yang terjadi pada tangan Uta. Namun Uta di sini mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Di Rio, para member Blue Blaze merayakan kemenangan mereka atas tim Undertaker. Di perayaan tersebut, Usagi menyadari sesuatu dan menanyakan apakah Hibiki tidak merasa bising dengan perayaan tersebut karena ia melihat Hibiki tidak menggunakan headphone-nya. Namun, semua orang yang ada di situ sangat kaget mendengar jawaban dari Hibiki karena ia mengatakan kebisingan yang mereka lakukan adalah hal yang biasa dan memberikan rasa terima kasihnya kepada semua member Blue Blaze karena sudah berusaha keras di pertandingan melawan tim Undertaker. Di luar, di taman bunga, Uta yang sedang merenung sendiri karena kehilangan tangannya mendengar suara yang terpancar dari Tokyo Tower. Di sini Uta pun ikut menyanyikan melodi mengikuti alunan melodi yang berasal dari Tokyo Tower tersebut. Selesai Uta bernyanyi, tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam yang berasal dari Tokyo Tower menelan Uta. Di dalam black hole tersebut, ia merasa seperti diberitahu agar segera kembali ke lautan secepat mungkin. Di sini juga Uta diberikan suatu visi oleh black hole tersebut, namun tidak lama setelah itu Uta tersadar karena mendapat panggilan dari Hibiki. Di sini Hibiki memberikan sebuah kalung kerang laut kepada Uta sebagai hadiah untuk kemenangan pertamanya di Battle Core. Hibiki juga mengatakan pada Uta bahwa ia baru pertama kali merasa sebagai dirinya sendiri semenjak bertemu dengan Uta. Uta yang mendengar hal itu tersipu malu dan mendadak gelembung di sekitar mereka melayang dan memancarkan sinar. Di saat Hibiki hendak mengutarakan perasaannya, mendadak terjadi kembali hujan gelembung yang menurut Makoto bahwa hujan gelembung tersebut sama persis dengan kejadian maut 5 tahun yang lalu dan akan menyebabkan fenomena gelembung jatuh untuk yang kedua kalinya. Makoto di sini pun mengatakan bahwa mereka harus segera meninggalkan Tokyo. Di taman bunga, gempa yang terjadi hampir menyebabkan Uta terjatuh, namun Hibiki berhasil menolongnya. Di sini untuk pertama kalinya Hibiki sadar apa yang terjadi kepada Uta. Dan ia pun juga mendapatkan sebuah visi di mana ia melihat dirinya di masa lalu dan baru menyadari bahwa suara nyanyian tersebut adalah suara Uta yang pada saat itu berbentuk gelembung. Uta juga mengatakan bahwa ini adalah terakhir kali mereka akan bertemu dan bergegas pergi untuk menghentikan gelembung yang terdapat di Tokyo Tower. Hibiki yang berusaha mengejar tiba-tiba terjebak dalam gelembung yang menyebabkan ia jatuh ke dalam lubang End Lion yang terdapat di dalam air. Beruntung bagi Hibiki, tidak lama kemudian muncul Shin yang membawa kapal Rio untuk menyelamatkan Hibiki. Di perjalanan Rio menjauhi Tokyo, keadaan Tokyo sudah menjadi sangat genting. Gedung-gedung pun mulai runtuh dan juga daratan semakin tenggelam. Di dalam Rio, sekali lagi Makoto mencurigai hal yang terjadi saat ini adalah akibat dari kehadiran Uta. Dan Tokyo Tower merupakan asal dari fenomena yang terjadi. Tengah perjalanannya pergi, Rio terkena benturan gedung yang ada dan membuat kapal tersebut terhenti. Di Tokyo Tower, Uta yang baru saja sampai menyanyikan sebuah melodi yang kemudian membuat munculnya black hole secara mendadak di sana. Uta pun langsung masuk ke dalam black hole tersebut tanpa ragu-ragu. Di Rio, Hibiki segera memakai peralatannya dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Tokyo Tower karena ia tahu bahwa Uta berada di sana. Di sini Shin dan juga seluruh teman-teman dari Hibiki berusaha memujuk Hibiki agar tidak pergi. Namun Hibiki memohon kepada tim Blue Blaze untuk pergi ke Tokyo Tower bersama dirinya untuk menyelamatkan Uta. Makoto pun memohon kepada Shin agar membiarkan mereka untuk pergi karena menurut Makoto ada sesuatu di sana yang hanya bisa diketahui oleh Hibiki dan juga Uta. Di pintu keluar, tim Blue Blaze berpapasan dengan tim Undertaker. Di sini tim Undertaker memberikan peralatan modern mereka kepada tim Blue Blaze. Sebelum pergi, Hibiki mengatakan pada teman-temannya untuk berhati-hati kepada gelembung-gelembung yang berwarna merah dan jangan sampai menyentuhnya. Kai pun mengatakan bila ini bukanlah sebuah game dan meminta mereka semua untuk terus fokus.
Akhirnya, mereka berlima pun berlari menuju ke Tokyo Tower dengan menggunakan seluruh kemampuan parkur yang mereka miliki. Di Tokyo Tower, Hibiki yang memiliki kemampuan lebih unggul segera naik dengan sangat cepat. Sedangkan Usagi yang berada di belakangnya mendadak diserang oleh sekumpulan gelembung merah. Masing-masing dari mereka satu persatu menghindari serangan dari gelembung merah yang menyerang. Di tengah perjalanan mereka menuju puncak Tokyo Tower, tiba-tiba muncul angin yang sangat kencang dan membuat mereka semua hampir terjatuh. Di sini kita bisa melihat ternyata penyebab angin yang sangat besar tersebut dikarenakan munculnya dua buah black hole yang sangat besar di tempat tersebut yang berusaha menyedot semua benda yang ada di situ. Di sini Hibiki mengatakan bahwa ia akan pergi ke puncak observatorium dengan menggunakan serpihan pilar-pilar utama dari Tokyo Tower yang hancur di sekitarnya. Baru saja Hibiki mengatakan hal itu, Shin tiba-tiba muncul di hadapan Kai dan kawan-kawan. Shin mengatakan pada mereka ia akan menunjukkan rute kepecahan terakhir dari Tokyo Tower kepada mereka dan meminta Hibiki untuk mengikuti dan percaya kepadanya. Di sini Shin akhirnya memperlihatkan kemampuan parkurnya dan menghindari setiap halangan yang menghadangnya dengan sangat mudah. Semua member Blue Blaze yang melihat hal itu merasa sangat kagum dengan kemampuan dari Shin. Tidak lama, bagian pilar dari Tokyo Tower mulai terlepas. Member-member dari Blue Blaze berusaha menahan pilar tersebut demi memberikan rute naik bagi Kai dan Hibiki. Kai yang sudah berada di depan Hibiki memberikan tangannya sebagai pijakan bagi Hibiki untuk melompat ke atas menyusul Shin. Di dalam awan yang menyelimuti Tokyo Tower, Hibiki yang baru saja masuk langsung tertarik ke bawah oleh pusaran black hole yang ada di tempat itu. Melihat hal tersebut, Shin langsung meloncat ke bagian bawah pilar Tokyo Tower dan mengorbankan kaki besinya untuk digunakan sebagai pijakan bagi Hibiki agar ia bisa meloncat ke atas pilar Tokyo Tower. Hibiki yang berada di udara terjebak dan dikelilingi oleh gelembung merah dari segala arah. Di sini juga Hibiki mulai menutup matanya dan memfokuskan pendengarannya kepada melodi suara milik Uta. Setelah mendapatkan titik suara Uta, ia pun tanpa disangka bisa menggunakan dan melompati tiap-tiap gelembung merah yang mengelilinginya satu persatu, dan akhirnya ia pun berhasil masuk ke titik pusat dari Tokyo Tower. Sesampainya Hibiki di pusat gelembung Tokyo Tower, secara tiba-tiba black hole dan juga gelembung raksasa yang menyelimuti Tokyo Tower menghilang secara mendadak. Shin di sini mengatakan bahwa hanya Hibikilah yang bisa menyelamatkan Uta. Di sini Hibiki akhirnya sampai dalam ruang observatorium dan melihat sesuatu yang aneh. Karena di sini ia melihat keadaan di dalam observatorium tersebut masih sama dengan keadaan 5 tahun yang lalu dan melihat dirinya yang masih kecil di tempat ini. Ia pun mulai mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu. Ia mengingat saat di observatorium tersebut, ia dapat berkomunikasi dengan Uta dan ikut menyanyikan melodi yang dinyanyikan Uta hingga membuat gelembung yang lain marah dan membuat ledakan besar di tempat tersebut. Namun melihat hal itu, Uta yang masih berupa gelembung berhasil menyelamatkan Hibiki. Di saat Hibiki menyentuh tubuh masa kecilnya, mendadak semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi gelembung dan membawa Hibiki kembali ke keadaan yang sebenarnya yang sedang terjadi. Ia pun menemukan Uta yang sedang dikurung oleh gelembung-gelembung merah yang ada di tempat itu dan ternyata gelembung itu adalah kakak dari Uta. Hibiki yang melihat hal itu langsung berusaha melompat dan menghampirinya. Namun gelembung merah tersebut tidak mengizinkannya dan melemparkan tubuh Hibiki ke pilar yang ada di tempat itu. Di sini Hibiki kembali diserang oleh gelembung-gelembung merah yang ada dan ia pun berusaha sekuat tenaga menghindari serangan-serangan yang ditujukan padanya. Sampai di mana ada sebuah gelembung merah besar yang berhasil menangkapnya dan mengurungnya dalam air gelembung merah tersebut dan membuatnya pingsan. Uta yang melihat hal itu berusaha mencoba menolong Hibiki. Namun ia mengingat kembali saat di mana setiap ia mencoba menolong Hibiki maka ada bagian dari tubuhnya yang hilang hingga hal tersebut memberikan keraguan kepada Uta. Di balik keraguannya, ia juga mengingat kembali cerita Little Mermaid yang menceritakan pengorbanan sang mermaid untuk sang pangeran. Hal ini membuat Uta akhirnya berani untuk menolong Hibiki dan menghancurkan gelembung merah yang mengurung Hibiki. Karena Uta melakukan hal tersebut, gelembung merah yang ada di tempat itu pun mulai menghilang dan digantikan dengan gelembung-gelembung biru milik Uta. Namun, di saat yang bersamaan, tubuh Uta pun sedikit demi sedikit mulai menguap kembali menjadi gelembung. Hibiki yang mulai sadar dari pingsannya mengkhawatirkan keadaan yang terjadi kepada Uta. Namun tiba-tiba saja gelembung-gelembung merah tersebut kembali menyerang Hibiki yang sedang menggendong Uta yang tubuhnya semakin menguap. Di sini Hibiki pun kembali menghindari serangan-serangan dari gelembung merah tersebut sekuat tenaga. Satu demi satu serangan gelembung merah berhasil Hibiki hindari. Di sini Uta mengingat kembali saat ia berada bersama tim Blue Blaze di Reo dan ia merasa sangat senang pernah tinggal bersama mereka. Karena hal inilah Uta merasa bersyukur akan hal tersebut dan tiba-tiba tubuh Uta yang menguap tersebut berubah menjadi gelembung-gelembung biru yang membentuk memori yang ia peroleh saat bersama dengan Hibiki dan tim Blue Blaze. Gelembung-gelembung tersebut pun melindungi Hibiki dari serangan gelembung merah yang menyerangnya.
Dari kejauhan, kita bisa melihat gelembung besar yang selama 5 tahun ini menyelimuti Tokyo akhirnya pecah. Di dalam air, Uta yang melihat Hibiki kembali pingsan memberikan bantuan napasnya kepada Hibiki. Tidak lama, akhirnya Hibiki sadar dan membawa Uta ke daratan. Di sini kita bisa melihat bahwa tubuh Uta sudah hampir seluruhnya menjadi buih gelembung. Hibiki yang berusaha menolongnya pun tidak bisa berbuat apapun. Uta mengatakan walau hal ini terjadi, tapi dia sangat senang karena dalam waktu yang singkat bersama Hibiki, ia bisa merasakan memiliki perasaan senang dan juga sedih layaknya seorang manusia. Tidak lama setelah mengatakan hal tersebut pun, Uta lenyap menjadi buih gelembung seluruhnya dan kembali ke langit. Setelah Uta menghilang, gelembung-gelembung yang sebelumnya berwarna merah, kini semuanya kembali berubah menjadi berwarna biru yang sangat indah. Di sini Hibiki juga mendengar suara senandung melodi yang dinyanyikan oleh Uta untuk terakhir kalinya. Orang-orang yang berada di sana pun akhirnya menyadari bahwa gelembung biru tersebut adalah jiwa Uta dan merasa sangat sedih dengan kejadian tersebut. Di akhir cerita, kita bisa melihat gelembung tersebut akhirnya berjatuhan di seluruh penjuru dunia. Oke guys, itu dia untuk alur cerita movie anime kali ini. Dan menurut kalian gimana nih ending filmnya? Sedih ya pasti melihat pengorbanan Uta untuk Hibiki. Jadi buat kalian yang suka dengan alur cerita kali ini, yuk bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya biar channel ini makin berkembang guys. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya ya. Makasih semuanya.